Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Surya Putri. Saya dari SD Cicalengka 08, Kecamatan Cicalengka. Di sini saya akan mendongeng yang berjudul Perjalanan Upi. Karya penulis Hanatri, ilustrator Octavia Ayu. Dongeng ini bersumber dari Sehari Satu Dongeng, kumpulan 30 dongeng profil pelajar Pancasila dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat menyaksikan. Upi si kelinci kecil tinggal bersama ibunya di hutan. Ia sangat sayang dengan ibunya sehingga ia tidak ingin berteman dengan siapapun kecuali ibunya. Suatu pagi yang cerah, ibu mengajak Upi untuk membersihkan rumah. "Upi, tolong ambilkan sapu di gudang ya," ucap ibu sambil membersihkan meja makan. "Baik, Bu," Upi menjawab dengan semangat. Buru-buru ia ke gudang untuk mengambil sapu. Aduh, baru saja Upi menginjakan kaki meninggalkan rumah, tiba-tiba Upi mendengar ibu mengaduh. Buru-buru ia kembali ke rumah. "Ya ampun, ibu kenapa?" "Tadi ibu ingin menaruh cangkir di atas gelas. Kursi tempat ibu berpijak terguling dan ibu terjatuh." "Aduh, bagaimana ini?" Bantu ibu berjalan ke tempat tidur Upi. Upi pun memapah ibu ke tempat tidur. Upi, kaki ibu terkilir. Ibu ingin Upi mencari obat. Carilah kakek Timi tikus, ia bisa membuat ramuan obat. Ini dia peta menuju rumah kakek Timi. Kakek Timi kan tinggal di seberang hutan, Bu. "Iya benar Upi, tolong ibu ya." Upi khawatir sakit ibu semakin parah. "Upi berangkat sekarang ya, Bu." Upi mencium tangan ibu. "Hati-hati di jalan ya, Upi." Ibu khawatir terjadi sesuatu pada Upi, tetapi Upi harus melakukan sesuatu tanpa ibunya. Sebenarnya Upi takut sendirian. Hutan tampak begitu menakutkan. Banyak suara-suara aneh yang belum pernah Upi dengar. Upi menutup telinga sambil berjalan. Upi mengikuti petunjuk dalam peta yang diberikan ibu. Wah, aku sudah sampai sungai. "Hai, kamu siapa?" sapa seekor berang-berang yang berenang ke tepian sungai. Namaku Upi." "Namaku Bea. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku ingin menyeberang sungai, tapi air sungai sangat deras sekali." "Yuk, kuantarkan kamu ke seberang." Bea menarik rakit kecil yang ada di tepi sungai. "Benarkah?" Bea mengangguk dan meminta Upi untuk segera naik ke atas rakit. "Kamu bisa tinggal di air?" "Bisa dong, itu lihat rumah kami." Terlihat rumah di tepi sungai seberang sana. "Aku juga sangat suka berenang." Wah, hebat! Selama ini Upi tidak pernah tahu ada hewan berbulu yang bisa tinggal di air. Setelah sampai di seberang, Upi berterima kasih kepada Bea. Ia melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba angin bertiup kencang. "Aduh, kertasku terbang." Kertas itu terbang tinggi dan tersangkut di atas ranting pohon. "Ini kertasmu?" tanya seekor tupai yang ada di atas pohon. Iya, itu kertasku." "Kuambilkan untukmu." Dengan cepat, tupai itu melompat turun. "Terima kasih." "Kamu bisa tinggal di
Di atas pohon. Iya, lihat itu rumahku. Terlihat rumah mungil yang terbuat dari kayu, tampak asri, berhiaskan berbagai bunga. Kamu mau pergi ke suatu tempat? Tebak tupai. Iya. Kapan-kapan main ke rumahku ya. Namaku Tupa. Tupa memperkenalkan diri. Namaku Upi. Mereka berdua pun berpisah. Ia melanjutkan perjalanan. Aduh, ini kan tebing. Hampir saja Upi terjatuh. Bagaimana ini? Aku harus kemana? Loh, kenapa kamu menangis? Tanya seekor elang yang turun terbang mendekati Upi. Jangan takut, namaku Ale. Silakan, kamu membutuhkan bantuan. Iya Pak, aku ingin ke seberang hutan menemui kakek Timi untuk meminta ramuan obat. Naiklah ke punggungku, ku antar kamu melintasi tebing. Ternyata bukan hanya kupu-kupu yang bisa terbang, burung elang pun bisa. Itu kakek Timi, ucap Ale sambil terbang menukik ke bawah menemui kakek Timi. Ada apa kalian kemari? Sapa kakek Timi setelah Upi turun dari punggung Ale. Kelinci kecil ini membutuhkan bantuan kakek. Aku pergi sekarang ya, karena harus pergi ke suatu tempat. Sebelum Ale benar-benar pergi, tidak lupa Upi berterima kasih. Kakek Timi pun lantas mengajak Upi masuk ke terowongan bawah tanah yang panjang dan agak gelap. Berbeda dengan terowongan milik Upi di rumah. Kakek Timi pun mempersilahkan Upi duduk. Ternyata rumah kakek Timi sangat nyaman. Kursi, meja, perabotan diatur rapi. Kakek Timi pun meracik obat yang diberi rempah dan dedaunan. Sebelum itu, Upi menceritakan terlebih dahulu tentang ibu yang terjatuh dan terpeleset. Kakek Timi meracik obat menggunakan obat-obatan, dedaunan, dan diberi rempah. Direbus dengan air mendidih. Kruk-kruk, perut Upi berbunyi. Seharian ia belum makan, perutnya mulai terasa lapar. Tadi kakek membuat bubur, kau mau mencobanya? Iya kek, hehehe, jawab Upi tanpa malu-malu. Upi pun dengan lahap memakan bubur sayur yang diberi rempah. Kakek tersenyum melihat Upi dengan lahap menghabiskan bubur sayur yang dibuat kakek Timi. Setelah kakek Timi membuat ramuan obat, kakek Timi meminta bantuan burung elang yang bernama Digo untuk mengantarkan Upi pulang. Setelah sampai di rumah, Upi memberikan ramuan obat yang dibuat kakek Timi kepada ibu. Upi bahagia bisa membantu ibu. Tadi aku bertemu banyak hewan, cerita Upi setelah ibu meminum obat. Ada Tupa, Bea, Paman Ale, Digo, dan kakek Timi. Mereka semua baik dan ramah. Kakek Timi tinggal di bawah tanah, rumahnya sangat nyaman. Bea tinggal di tepi sungai, dia sangat suka berenang. Tupa tinggal di atas pohon, dia sangat lincah. Ale dan Paman Digo bisa terbang tinggi. Upi bercerita panjang lebar. Sesekali ia tersenyum, sesekali ia tertawa senang. Hahaha. Itu bagus sekali, Upi. Ibu berkata seperti itu. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.